Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Jalur Cinta Rofa. Rame ya Pak ya, itu men ya. Ya Gus ini emang harus disuruh dulu baru begini. Kali ini hostnya saya bersama Arman Harjo. Ya, Mas Obi tadi sudah tidak digunakan lagi ya karena sudah expired ya. Honornya keduren. Bayarnya terlalu mahal ya. Ini kita tema kali ini kira-kira apa ya Pak Yai ya? Ini. Oh enggak, saya sudah punya tema Pak. Itu saya kemarin itu membuat pertanyaan di Instagram. Di Instagramnya Denny Caknan. Oh bukan. Oh, iya. Ya Instagram saya sendiri. Wah, ini pertanyaan. Instagram Langit Sore Pak. Oh, Langit Ya, Sore, kalau ya. Instagram saya followernya dikit. Ya. Nggak ada yang tanya ya. Tak kira nek Instagramnya sopo. Di Instagram Raffi tuh. Ahmad apa sopo? Salah. Oh, karemu lho, Man, karemu lho. Aku ra melu-melu lho. Melu lah aku. Memang saya terlambat. Oh iya. Kenapa saya terlambat? Karena kalian berdua lebih duluan. Itu aja. Kenapa? Tahu nunggu dulu. Pak Yai, assalamualaikum Pak Yai. Mohon maaf. Waalaikumsalam. Mohon maaf terlambat ini. Warahmatullahi. Tadi kan openingnya Mas Arman Harjo. Mohon maaf saya terlambat. Saya dari Bring Harjo kebetulan. Oh, Bring Harjo ya? Bring Minta Mohon Harjo. maaf nih Mas Host. Ke Bring Harjo jam 12 malam ngapain Mas? Emang mereka tahu ya jam 12 malam? Ini tolong jangan pernah mau percaya dengan yang namanya hoax. Ini entah jam berapa. Jam 1 bukan jam 12, jam 1 malam. Bawa toko ya, buka toko ya? Buka toko orang ya? Pakai linggis. Ya. Piye, Man? Ini temanya gini Pak, ini pertanyaan dari netizen ini kan. Pertanyaan besar, kebanyakan kan ini anak-anak muda ini. Anak-anak muda ya kira-kira umur 40-an lah. Oh, apa kayak? Itu Dari anak tanda muda. anak muda. Oh, anak mudanya datang. Oke, wae, Jo. Umur 40-an lah anak mudanya ini sedang risau-risaunya Pak. Resah gitu. Biasa kan kalau anak muda ya Mas Obi ya pertanyaannya kan tuh kalau pas baru kuliah, yang lainnya udah pada lulus. Pertanyaannya loh, kapan lulus gitu. Habis itu temannya udah pada kerja, loh kapan kamu dapat kerjaan kok gini-gini aja. Temannya udah pada nikah loh. Kok yang lain udah nikah kamu belum. Nah, itu jadi keresahan-keresahan itu tuh kan kadang tuh bikin kepikiran ya dan bikin drop. Dan beberapa tuh kemarin di Instagram teman saya kebetulan tuh ditanyain, wah ini udah nikah terus kapan punya anak lah, semacam itu loh Pak. Itu kan pertanyaan terus berulang itu tuh jadi keresahan. Nah itu gimana menanggapinya seperti itu, apakah dibiarin ya sebenarnya kan udah tahu kalau itu dicuekin tapi kenyataannya kan nggak bisa. Nah itu terus menerus tuh dari Pertanyaan ini apa? pertanyaannya menyikapi pertanyaan-pertanyaan semacam itu. Oh, ya. Mas Sobi kan telat. Ya, Ya karena telat. suruh Mas Sobi yang menjawab. Jadi gini. Untuk netizen saya akan menjadi orang bijaksana kali ya. Saya akan mencoba untuk menjawab apa yang ditanyakan oleh Mas Arman. Yang Kapan kurus? Enggak ya boleh kayak gitu. Kapan kurus ya, ya apapun itu. Yang penting jangan kapan mati ya. Itu agak sedikit repot ya. Jadi itu intinya gini, apa namanya mengenai kapan-kapan tadi itu memang harus kita jawab. Ada lagunya itu kan. Apa itu? Kapan? Lagunya Pak Yai sangat old school. Ini sangat entah di era berapa kita ini berada. Iya. Bahkan mungkin tidak ada lagi teknologi yang namanya IG ya. Yang ada GI ya. Jadi gini Mas Arman, Pak Yai. Jadi kalau aku lihat kenapa pertanyaan-pertanyaan itu selalu ada, intinya jangan sampai dibiarin. Boleh dibiarin tapi asal dibayarin. Begitu kira-kira dari saya. Iki mau jawabannya apa lah dong? Apa? Apa ya, Man? Maksudnya? Kalau pertanyaannya tidak jelas, jawab jangan sampai jelas. Pak. Itu prinsip kita. Negatif ketemu negatif akan positif. Yang penting durasinya panjang Pak ya. Bagus ini, hikmahnya Jadi pertanyaan nggak jelas, jawabnya tidak jelas. Ya. Oh, iki Plato wae rong ketok. Oh iya, Plato ginting. Plato gini ke kancamu ya toh. Plato sing oh Pluto ki Pluto. Oh, Pluto. Iya, Man. Ya itu tadi Pak, itu kan Menyikapi pertanyaan-pertanyaan itu. pertanyaan begitu. Sudah puas belum dengan jawaban ini? Sudah Pak, sudah aja gitu biar Sudah ya. Nah, oke, kita ketemu lagi di episode berikutnya. Jalur cinta. Belum. Iklan dulu. Iklan dulu. Ya. Air Biosolawat menyehatkan jiwa dan raga. Kalau tadi itu Arman tak tanya, udah puas belum sama Mas Obi? Kan? Kalau jawabannya dia jawab belum, memang Mas Obi bukan istrimu.
Ini yang saya suka dari Pak Yai. Ketika ada orang yang bertanya, dia mempertahankan dan dia menjawab. Itulah seorang kiai. Kalau bukan itu, berarti dia seorang Opo. Apa meneman pertanyaannya? Iki podcastnya saya ruwet nih. Ya itu tadi Pak Kiai itu kan orang langsung jadi drop kan, jadi down dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu dengan keadaan kan. Jadi kadang keadaan kita tuh kita pengen keadaan yang seperti orang lain gitu loh. Kan ke teman seumuran sudah. Enggak, yang down tuh kamu apa siapa? Yang netizen. Oh, netizen iki. Netizennya itu orang-orang yang kalau Enggak kan downnya kenapa? downnya itu tadi jadi pengen kayak seperti teman-temannya begitu. Misalnya temannya sudah waktunya lulus, dia belum lulus sendiri. Terus temannya sudah punya kerjaan, dia masih nganggur gitu Terus? kan. Itu gitu terus sampai tua ya, gitu terus gitu. Terus? Bagaimana cara bangkit dari Gelut, hal itu? gelut. Jadi pertanyaannya apa ini? Gelut. Aku rada weh. Delok wong padu. Delok wong padu. Suruh jawab. Mas saya pesan apa? Paha padu. Gelut. Aduh. Jadi apa Mas Sobi jawabannya? Ini pertanyaan nggak jelas sampai nek kalau menjawab pertanyaan nggak jelas paling top. Tadi kan udah masalahnya bagaimana menyikapi untuk kayaknya ketidakpuasan ya PI mengenai dia sudah ada saya kok belum. Terus dia udah lagi saya belum lagi. Ngejarnya kayak gitu. Gimana untuk menyikapinya kepada kita beragama, kita harus mengadu ke siapa kan itu. Jadi masing-masing orang itu kan kalau di dalam sinetron atau film punya peran masing-masing. Peran misalnya ada Batman sama Joker. Joker ya. Dengar. Ada Batman, Joker. Nah, itu. Joker nggak dipakai main gitu. Pak Kiai tahu apa yang ku mau. Pancannya kan. Pokoknya peranku mengono wae nih podcast saya Gus Fuad Channel top banget di bagian ini. Nanti akan netizen bilang hostnya kok suci sekali ya. Luar biasa. Jadi begini, bayangkan kalau Batman itu kepengen jadi Joker kepengen jadi Batman, ya nggak ada filmnya, Iya. nggak ada. Kayak masing-masing orang itu gini loh. Kalau dalam keyakinan agama ya Islam ya, Tuhan itu kan maha baik, maha adil, maha tahu, maha bijaksana dan Nah, apapun yang terjadi itu kan sebenarnya kehendak dan keputusan Tuhan. Jadi pasti nggak ada yang salah, pasti benar, pasti baik, pasti bagus. Cuma kita kadang-kadang itu lelet ininya loadingnya. Kalau kita, ini kan yang bikin Tuhan, pasti bagus dong. Karena Tuhan itu maha baik, itu. Pasti tepat dong, karena Tuhan itu maha bijaksana. Pasti yes dong, karena Tuhan itu maha cerdas, kan itu. Tapi kok nggak usah kepengen gitu. Kalau kepengen gitu jadi repot nanti. Nggak ada ceritanya. Semua orang jadi kaya, atau? Ya siapa yang mau jadi laden tukang? Nggak bisa, nggak jalan. Mengisi peran atau posnya masing-masing sebagai iya, dan itu semua itu kadar kenikmatannya sama, kadar kebahagiaannya sama, dengan catatan kita itu menerima. Menerima gitu. Menerima itu bukan berarti pasrah. Kalau pasrah kan lagunya Mohsin Alatas kan. Aduh. Ya memang koleksi lagu gue. Iya. Zaman ya, tapi jangan dijelaskan juga, mohon maaf. Saya penggemar BTS saya. BTS-nya banjir karena Iya. Saya penggemar BTS yang dibangun menara itu loh, menara. Blackpink ya? Blackpink, ya. Blackpink, ya. Saya bukan Blackpink Pak Yai, mohon maaf. Black market. Lebih murah dan iya betul sih, peran itu setuju sekali Pak Yai. Iya, jadi apapun itu sebenarnya kan apa bedanya kaya dan miskin, apa itu populer dan tidak populer, berisi dan tidak berisi, sama aja. Kalau kita perankan sebaik-baiknya, kita akan menemukan apa itu kebahagiaan itu sendiri. Bahkan gini Pak Yai, ada seseorang kalau aku lihat dia menyesal di pekerjaan itu, padahal pekerjaan itu didambakan oleh semua orang. Betul. Ada yang seperti itu. Kayaknya misalnya gini, gue nggak suka banget sih pisang ini, padahal di luar sana ribuan orang suka pisang itu. Betul. Itu sama dengan posisi yang dijelaskan Pak Yai tadi. Betul. Di di Melayu itu kan ada pepatah, rumput tetangga selalu lebih hijau dari rumput sendiri kan. Iya, betul. Artinya apa saya nggak tahu sih. artinya ngapain? Artinya dia jalan-jalan Pak. Iya. Mungkin Jalan keluar ya. Iya, Rumput tetangga lebih hijau daripada rumput kita sendiri. Iya, wong tetangganya, wong dianya pakai keramik, nggak pakai rumput. Nggak pakai rumput. Kurang kurang. Nice try. Pahlawan, gugur di medan perang. Pahlawan, berdoa. Pahlawan.
Iki gara-gara Jose Arman itu. Iya. Arahnya kurang jelas loh. Ini pertanyaan netizen, Pak. Pertanyaan netizen. Iya. Netizen disalahkan netizen ya. Jadi dia kira tahu salah. Tapi si salah netizen. Netizen pokoknya. Gimana? Netizen salah apa lagi? Banyak Pak salahnya, Pak. Jam tenan loh ini. Jadi begitu, jadi penting mensyukuri dan mensyukuri lagi, mensyukuri posisi. Menghayati peran gitu loh. Jadi misalnya berperan sebagai orang kaya, berperan sebagai orang miskin, itu kan bukan miskin atau kayanya enggak, tapi enggak gitu loh. Soulnya itu dapat enggak gitu. Misalnya ditanya gini Pak Yai, kamu kapan lulus? Emang yang orang lulus itu bahagia? Belum tentu kan, yang belum lulus belum tentu juga dia bahagia atau tidak bahagia juga istilahnya gitu. Bisa jadi dia bahagia belum lulus. Kalau tadi bilang, kapan kamu nikah? Emang yang udah nikah itu bahagia? Kak aku belum nikah, bahagia kok misalnya kayak gitu kan. Betul, iya. Harus menyadarkan itu tuh memang. Iya, dan kalau nggak lulus kuliah itu sebenarnya malah itu sunnah. Sunnah Nabi, karena Nabi nggak pernah sekolah, Nabi nggak pernah lulus. Yang lulus itu malah nggak mengikuti sunnah. Iya. Wah, ini radikal ya. Radikal Ditya Dika. Apa sih? Raditya Eka. Mboh mau koncone Arman itu. Jadi begitu, berarti. Begitu ki apa? Itu tadi yang sudah dijelaskan. Gimana Mas? Ngeten Mas Obi. Mas Obi pernah ngalamin gitu nggak waktu usia belasan atau gitu? Mengalami hal serupa. Emang kamu pikir usia saya puluhan? Terus kalau aku belasan. Satuan. Mas Obi itu lahir 2005 aja macam-macam. Saya cukup murah sih 2005. Kadang 4.000 dapat 10. 2005. Ya memang ada sih yang hal seperti itu udah. Tapi bagi sebagian orang yang paham, kalau saya memposisinya gini, kapan kamu nikah? Jadi motivasi buat saya. Oke, saya akan nikah. Kapan kamu akan bisa sukses? Oh, aku akan mencari bagaimana. Kalau aku memotivasi ada. Cuman ada juga yang buat drop. Ya tergantung pilihannya masing-masing. Misalnya kapan kamu lulus? Itu yang paling berat di anak-anak mahasiswa. Sekolah segala macam. Ya memang saya harus lulus. Oke, kayak almarhum ayah saya bilang, kamu harus lulus dalam waktu 2 tahun. Kapan begitu tahun pertama 1,5 mau lulus, mau kuliah, mau selesai, dia bilang, almarhum ayah saya bilang, kapan kamu lulus? Segera Pak, insya Allah aku akan lulus, aku bilang. Tapi akhirnya lulus. Karena lulusnya bukan karena nilai baik ya, dikongkon ayahku ya. Ono motivasi kayak gitu loh. Kenapa ayahku bukan ayahmu, ya kan? Kita bukan sekandung, kita nggak sekandung. Itulah aku. Aduh. Pemirsa, Tumpang pemirsa. Udah berapa menit? 17 menit. apa pertanyaan apa meneh? Pertanyaannya udah Pak, itu aja. Netizen suka tanya aneh-aneh Pak. Saya juga bingung ini, makanya saya tanyakan ke Pak Yai gitu. Pak Yai pernah nggak punya pengalaman Kelihatannya sepele kan Pak, seperti ini cuman Pak Yai mungkin punya pengalaman gitu waktu masih zaman kecil-kecil. Sebelum ditanya, kalau saya prinsipnya begini, sebelum ditanya saya tanya duluan. Sebelum dibully, membuli duluan. Jadi aman. Aman. Ning jahat tuh ya toh. Aman nih. Cuman Harjo. Aman Beringharjo. Capasar. Ini adiknya Farid Harjo. Tapi kalau mengakali hal seperti itu gimana Pak Yai? Misalnya ya juga ya kapan ya gue nikah ya gitu kan ada anak yang terus merenung gitu. Segala macam akhirnya dia drop. Mungkin dia kalau yang merenung itu mungkin bakatnya penyair. Penyair biasanya merenung kan itu. Nek ra penyair ya wong edan. Ya iso ya. Iso. Jadi begini loh prinsipnya itu begini. Anjing menggonggong. Nah ini. Iya toh. Bagian menggonggong. Bagian anjing-anjing itu suka. Anjing menggonggong. Kafilah berlalu. Lai, makasih. Jadi gini loh, kalau ada pertanyaan-pertanyaan kayak gitu itu peduli amat gitu. Amat aja nggak peduli. Iya, betul sekali. Ya. Ini dagelan kuno meneh. Soalnya aku penggemar Beatles. Oke. Netizen drakor. Drakor India. Terus drakor India banget. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Yai mengenai lagu, terus koleksi-koleksi yang istilah-istilah yang kita tidak paham, kalian berarti seusia dengan saya. Jadi ini kan ini Mas Obi itu kelahiran 2005 ya. Jadi 10.000 10. Dihitung 10.000 10. Susah kalau bakat bakul. Aduh. Ya kembali ke Arman iki. Bos sing ramutu lho. Mungkin mau meng aku malah kelingan harus Scooby-Doo. Scooby-Doo ya lama ya.
Saiki apa nih saiki? Wis ora ono Scooby-Doo ya. Enggak ada. Sar. Itu kalau Scooby-Doo masih paham ya? Ini bukan Scooby-Doo, dia zamannya Swan the Sheep. Namanya Bernard ya, Bernard. Oke, mungkin judulnya jadul-jadulan ngono Pak ya. Lah kamu gimana Man? Pernah nggak punya pengalaman kayak gitu? Enggak sih, saya bodoh amat sih, begitu sih. Loh, Ahmad gak bodoh loh, Ahmad jangan gak bodoh. macam-macam loh. Kamu nanti tak kasih tahu. Kamu ngomong loh, Ahmad tak kasihan kasih lah. tahu. Kamu bilang bahwa Ahmad bodoh itu dia tersinggung. Mat amat. Aji yang bodoh. Ini temannya padahal dia punya teman Ahmad Dhani kan. Ahmad Dahlan. Ya toh. Aku ra melu-melu dan tenan aku konco. Pernah nggak dibilang kapan lulus, kapan nikah, kapan? Sekolahnya enggak pernah kok. Sekolah aja enggak. Enggak ada yang tanya sama dia itu. Kita tuh ngobrol sama orang nggak berpendidikan. Aduh. Lu baru sadar. Ya, aduh tolonglah. Jadi sejak tadi itu pingsan. Satu level dengan saya. Ya wes kan tinggal lu marahin lu bodoh itu parah. Oke. Pemirsa, Wes kentekan akal ya. Biar pemirsa ditutup. Aku sih. Ini kita mau buka toko. Selama ini tidak sekolah. Luar biasa. Dia Bodoh kok progresif. enggak cita-citanya dia pengen jadi nabi. Karena nabi enggak ada yang sekolah. Dia gitu. Kita buka toko aja yuk di Bringarjo. Saya jadi nabi palsu. Bahaya sesat ya. Mau bikin agama sendiri saya habis ini. Wah, gawat. Tolong Man, Arman Kita tolong. nggak ikut kita. Ya, tolong Man. Maaf dibagi. Anak enggak sekolah kan gitu. Iya. Ini anggap Kita ini. kan anak sekolah aja enggak ikutan lah. Kebetulan waktu itu Pak Yai dengan saya anak sekolah. Iya, kebetulan waktu itu Pak Yai dengan saya anak sekolah, Pak Yai sekolah, saya jualan gorengan. Saya juga anak sekolah ya kebetulan. Iya. Ono lagunya itu, lagu jadul juga. Engkau masih anak sekolah. BTS kayak lagu ngono kuwi modar ta. Tapi apa yang disampaikan oleh Arman yang mengenai tadi apa namanya sesat atau apa tolong jangan ditiru, ini cuman Nanti diedit ya. Nah, ini Arman ini jangan salah ini kita cuma berguru aja di podcast. Dia itu bukan tidak sekolah dia. Dia itu Cuman tidak belajar. dia itu pendidikan formalnya itu S3. S3, SD, SMP, SMA. SMA. Jadi S3 dia. Iya, S3. Bakwannya 5. Bakwan 5. Ngakunya 1. bercandaan ini agak tua sekali ya. Ini terlalu kurang modern menurut Coba saya. tadi. Jokes ini tuh kayak aduh. Kalau istilah sekarang jokes bapak-bapak. Kita kayak flashback ke era tahun 60-an ya. Ini judulnya kan era 80-an. Iya. Oke. Ini jomplang ya. Jadi saya tuh sebenarnya mau ngimbangi dari kemarin tuh Alah kan. gayanya wong. Itu rambut aja gayane gaya Rahmat Kartolo itu loh. Aduh. Pak. Anda tahu siapa Rahmat Kartolo? Anda tahu? Rahmat Kartolo itu adalah si Ahmad tadi itu. Bodoh amat itu, ya itu. Itu yang saya cari Rahmat Kartolo. Aduh. Saya gak tahu itu Rahmat Kartolo, saya cuma tahu Lee Min Ho. Loh, jangan salah. Aduh. Jangan salah loh, Via Valen itu naksir sama Rahmat Kartolo loh. Masa kamu nggak tahu? Gak tahu Pak, mohon maaf saya udah gak pakai via Valen, zaman sekarang pakainya via WhatsApp. Masih lucu. Masih lucu gak? Maafkan saya. Masih lucu gak? Masih lucu. Kok jadi kacau sekarang jomplang nih kemarin hostnya tuh kan Om Joni ya, serius gitu. Tahu-tahu hostnya saya, jadi kacau ya tuh. Udah kita tutup saja. Sekian podcast kita hari ini. Masih di jalur Cinta Rova, ganti acara episode berikutnya. Oke, mantap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.